Ya, ini suasana pagi di Gunung Kawi ya teman-teman. Kita mencari sarapan dulu. Kebetulan ini ada mbak-mbak yang jual lupis dan juga ketan. Wah, ini rasanya nikmat sekali loh teman-teman. Ini kira-kira jam 7 pagi. Kita bangun dari penginapan, terus kita jalan-jalan, explore. Di sini juga banyak warung-warung, tempat jualan dan itu objek Gunung Kawinya ya teman-teman. Kita mencari sarapan dulu, jalan-jalan setelah kita semalam baru sampai teman-teman dari Jogja ke Gunung Kawi. Jadi ini tahun 2024 sekalian kita mau mudik. Ya kebetulan Simbah itu asli Gunung Kawi ya teman-teman. Nah ini kita ini parkiran Gunung Kawinya ya teman-teman. Di sini tuh banyak sekali mobil-mobil mewah menginap. Jadi jangan heran kalau teman-teman datang ke objek wisata Gunung Kawi itu banyak orang Chinese-nya, banyak keturunan Tionghoanya. Jadi jangan heran ya teman-teman. Jadi suasana itu seperti kita tidak ada di Indonesia, tapi seperti kita ada di Tiongkok ya teman-teman. Nah, ini jalanannya menuju ke Gunung Kawi. Jadi di Gunung Kawi ini ada pesarean atau petilasan makam Kiai Eyang Jugo, Kiai Zakaria II dan juga Kiai Imam Sujono ya teman-teman. Ini kita ulas berikutnya. Ini adalah sumber mata air ya teman-teman. Ini konon katanya ya. Tapi nah ini saya ketemu dengan seorang bapak. Beliau berusia 75 tahun tapi terlihat tampak muda ya. Katanya beliau dari kecil sering banget berkunjung ke sini. Ya walaupun sekedar untuk mandi atau berendam di air terjun ini yang konon katanya membuat awet muda. Tapi wallahu alam bisawab. Tetap kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini tempat sarapan ya teman-teman. Jadi kalau kalian ke objek wisata Gunung Kawi jangan lupa mampir. Ada namanya pecel legenda. Tapi menuju ke pecel legenda teman-teman harus menyusuri ratusan anak tangga ya teman-teman. Nah, ini kita selesai sarapan pecel. Bapak yang tadi mandi di air terjun tuh ngajak kita mandi. Konon katanya bikin awet muda. Ya sesungguhnya yang bikin awet muda itu adalah pikiran yang ikhlas dan legowo. Pikiran yang pokoknya kalau orang Jawa bilang kalau kita mau awet muda, panjang umur, jauh dari segala macam penyakit, kudu apa? Kudu pikiran ojo werno-werno, ikhlas, legowo, digosipin tetangga, senyumin aja. Ada orang gak suka, senyumin aja. Ada orang iri sama kita, senyumin aja. Jangan dianggap, jangan menyimpan dendam. Ya teman-teman, dijamin kalian panjang umur, awet muda dan sehat selalu. Jadi kalau bisa di dalam diri kita tanamkan tauhid, yaitu hanya ada Allah sebagai penolong dan tempat kita meminta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya kebetulan saya mencoba mandi di air mancurnya ini ya, ternyata segar sekali teman-teman, sejuk sekali airnya, dingin sekali. Dan konon katanya ini adalah sumber mata air yang gak akan pernah bisa habis ya teman-teman. Ini emang enak, segar. Jadi setelah mandi ini kita segar. Jadi awet muda itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita terlalu banyak stres, banyak pikiran, banyak keinginan, nggak pernah bersyukur, pasti kita juga nggak awet muda, cepat mati ya kan. Ya intinya kita banyak bersyukur, ikhlas, legowo, senyumin aja. Apapun yang terjadi dalam hidup itu adalah takdir dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita setelah selesai mandi ria, sarapan pecel pincuk legenda yang sangat nikmat sekali, kita akan menuju ini kita akan berkeliling. Jadi di objek wisata Gunung Kawi teman-teman itu ada banyak tempat peribadatan dari berbagai macam agama. Ada agama Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen dan juga Islam. Walaupun di sini pesareannya
Kiai Zakaria II adalah orang Islam, ya kan? Raden Imam Sujono juga orang Islam, dan di sini juga kebanyakan mayoritas masyarakat Islam. Tapi di sini menjunjung tinggi toleransi umat beragama, saling menghargai dan menghormati. Bahkan umat-umat dari agama lain difasilitasi oleh kita umat Islam. Kebanyakan yang bekerja di sini, warga sini semuanya adalah umat Islam. Hampir semuanya adalah umat Islam, tapi pengunjungnya kebanyakan bukan umat Islam. Tapi kita menjunjung tinggi toleransi dan memfasilitasi ya teman-teman. Sekedar kami luruskan bahwa objek wisata Gunung Kawi ini bukan ritual pesugihan. Jadi perlu diingat, ini adalah objek wisata, tempat kita ziarah ke makam Kiai Zakaria II. Lah, ziarahnya ini bukan meminta pada kuburan. Sekali lagi kami luruskan, jangan pernah meminta kepada kuburan. Kenapa? Kita wajib berziarah karena kita berterima kasih kepada beliau almarhum Kiai Zakaria dan juga Raden Mas Iman Sujono, yang konon katanya beliau pada masa lalu itu menyiarkan agama Islam, ya, menyebarkan agama Islam di area ini dan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh warga sekitar. Dan ini kita masuk ke ritualnya ya. Jadi ritual di sini tuh sebenarnya hanya kayak pengajian tahlil di masjid-masjid biasa aja yang didoakan oleh ustadz. Dan itu pengunjungnya juga dari berbagai macam golongan agama, ras dan juga suku, nggak memandang ya miskin ataupun kaya. Yang penting kita datang niatnya baik, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dibantu oleh juru kuncinya dengan doa-doa Islam ya teman-teman. Jadi ini ada ustadznya yang mendoakan dengan cara Islam gitu loh teman-teman. Dan ini kita, oh ya, ini mampir kebetulan ada mbak-mbak bagi-bagi gelang ya. Konon katanya ini dibilang gelang keberuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Kita jangan percaya kepada apapun kecuali percaya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Di mana-mana keberuntungan itu adalah bermula dari diri kita sendiri. Jika kita sering bersyukur, sering memohon pertolongan kepada Allah, jangan lupa setiap kita berangkat pagi itu selalu meminta pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah kalimat yang sangat dahsyat agar kita terlindung dari segala cobaan, musibah, bencana dan juga godaan setan. Ya, ini kita kembali ke masa kita baru sampai ya teman-teman. Jadi dari Jogja itu kita start sekitar jam 8 pagi, kita jalan santai dan sampai sini malam sekitar jam 9 malam. Nah, ini banyak toko sudah pada tutup ya teman-teman karena jam 9 malam. Dan kebetulan ini Idul Fitri tahun 2024 ya teman-teman. Nah, ini kita sulit banget cari hotel karena seluruh hotel penuh. Dan kita dapat penginapan yang murah-murah aja teman-teman, 100.000 ya, tapi kamar mandinya di luar gitu, nggak apa-apa. Ada juga yang 30.000, 25.000, tapi tidurnya bukan di dalam kamar, agak ke teras. Nanti ada tempat tidurnya, itu untuk per orang, biasanya untuk backpacker ya teman-teman. Dan di sini suasananya sangat sejuk. Ini adalah Masjid Agung Raden Mas Iman Sujono. Nah, ini ada tempat untuk kita nanggap wayang ya teman-teman. Ya, konon katanya kalau kita nazar, kebetulan kita hajatnya terkabulkan, kita bisa nanggap wayang di situ teman-teman. Ini walaupun penginapannya ini murah sekali, tapi pemandangan di belakang itu sangat indah dan airnya dingin sekali teman-teman. Jadi perlu diingat teman-teman, kalau kita ziarah bukan meminta kepada kuburan. Kita berdoa, mendoakan yang sudah meninggal, dan kita mengenang jasa-jasa beliau yang sudah meninggal. Ya kan, apalagi beliau sekelas kiai, syekh, wali, mendoakan perjuangan beliau menyebarkan agama Islam,
mengobati warga sekitar, menolong warga sekitar. Itu yang perlu diluruskan ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin pesugihan, yang sesungguhnya itu adalah ibunda kalian yang melahirkan kalian. Pesugihan sesungguhnya adalah sedekah kalian kepada anak-anak yatim. Pesugihan yang sesungguhnya adalah sedekah kalian ke masjid. Jadi perlu diingat teman-teman, sebanyak apapun ibadah kalian, jika masih ada tetangga kalian yang lapar, maka surga bukan milik kalian. Nah, ini pecelnya ya, ini pecelnya murah, enak dan nikmat. Sekian dulu, terima kasih. Semoga kita diberi